Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan Bu Lucy. Salam sehat dan tetap semangat dalam kasih Kristus. Anak-anak kelas 8, di semester ganjil ini, di awal semester ganjil, kita akan belajar mengenai Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, di dalam pembelajaran ini diharapkan nanti kamu bisa memahami dengan benar apa makna sebuah janji. Kemudian diharapkan kalian juga setelah pembelajaran ini dapat bisa memahami dan mengerti bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Begitu anak-anak ya. Baik, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih atas hari baru ini. Semoga kami dapat memahami dengan benar pelajaran pada pagi hari ini mengenai Yesus pemenuhan janji Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar orang berjanji. Bahkan kita juga kadang-kadang berjanji kepada seseorang atau bahkan terhadap diri kita sendiri. Nah, ada beberapa alasan mengapa orang membuat janji begitu. Yang pertama yaitu karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, rasa ingin membahagiakan orang lain, rasa ingin mewujudkan suatu cita-cita. Jadi misalnya karena kita mencintai orang tua kita, lalu kita berjanji, oke ma, aku akan rajin belajar, nilaiku akan baik, dan lain sebagainya. Atau oke, aku akan nurut sama mama. Atau kamu sedang berjanji dengan seorang cewek atau cowok untuk ketemu di suatu tempat misalnya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, janji yang kita ucapkan itu membawa konsekuensi bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain atau orang yang kita ajak berjanji. Maka dari itu, janji itu harus dipenuhi dan juga ditepati. Seperti itu. Janji juga bisa membuat harapan. Karena itu tadi kenapa orang berjanji untuk mewujudkan cita-cita. Jadi janji itu juga, sebuah janji itu juga memberikan harapan. Harapan kepada kita, juga harapan kepada orang lain yang kita ajak berbuat janji itu tadi. Begitu. Terkadang untuk mewujudkan sebuah janji membutuhkan sebuah pengorbanan. Tidak sedikit yang harus kita korbankan. Mungkin waktu, kesenangan kita, misalnya karena kita berjanji, karena cinta kita kepada orang tua, kita berjanji, oke, aku mau nurut sama mama, aku akan bantu sama mama. Jadi pas kita lagi asik-asiknya main game, ternyata mama membutuhkan kita. Nah, karena kita sudah berjanji terhadap diri kita sendiri bahwa kita akan membahagiakan orang tua kita, maka keasikan kita main game itu ya berhenti gitu. Keasikan main game itu berhenti, lalu kita membantu orang tua kita untuk mewujudkan janji kita. Jadi janji itu mengandung konsekuensi dan menuntut tanggung jawab, bahkan sebuah pengorbanan. Seperti itu. Lalu kalau janji itu tidak ditepati, maka juga akan merusak sebuah hubungan. Seperti itu. Akan merusak hubungan yang baik. Atau terkadang kalau kita selalu mengingkari janji, maka tidak akan ada orang yang percaya lagi kepada kita. Nah, kita sendiri yang rugi. Kita
Ini tadi kita berbicara tentang mengenai kata janji dulu ya, makna janjinya. Nah, lalu apa hubungannya bahwa dengan pelajaran Yesus ini pemenuhan janji Allah, Bu? Nah, anak-anak, ketika Tuhan menciptakan manusia dan meletakkan manusia itu di Taman Eden, manusia dan Allah juga terikat sebuah perjanjian. Kamu boleh tinggal di sini di Taman Eden atau Taman Firdaus, tapi kamu tidak boleh makan satu pohon ini. Masih ingat enggak? Pohon apa itu? Oh, pinter. Pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Lalu siapa yang mengingkari janji itu? Manusia. Karena dibujuk oleh iblis. Nah, Bu Lucy tidak akan mengulang pelajaran itu. Jadi ketika manusia itu mengingkari janjinya dengan Tuhan, maka manusia harus menanggung konsekuensinya. Maka Tuhan membuang manusia ke dunia dengan segala konsekuensinya juga. Tapi Tuhan tetap mendampingi dan selalu berharap agar manusia itu kembali lagi kepadanya. Karena Tuhan begitu mencintai manusia. Seperti itu. Jadi di Kejadian 3 ayat 1 sampai 15 nanti kamu lihat Allah juga mengungkapkan janjinya kepada manusia dan merasa prihatin terhadap dosa manusia. Nanti kamu baca di Kejadian 1 sampai dengan 15. Begitu ya sayang ya. Nah, kemudian Allah selalu memelihara kehidupan manusia dengan tidak ada putus-putusnya, mengaruniakan hidup dan memelihara manusia itu. Meskipun manusia selalu jatuh bangun dalam dosa. Manusia selalu jatuh bangun dalam dosa. Baiklah. Di kitab Kejadian 9 8 sampai 11 itu juga ada tentang keselamatan Tuhan terhadap Nabi Nuh ketika Tuhan menurunkan air bah itu. Ya, karena manusia selalu saja mengingkari janjinya dengan Tuhan. Lalu Tuhan menurunkan air bah, tetapi Tuhan tetap berusaha menyelamatkan manusia lewat Nabi Nuh dan keluarganya dan beberapa binatang yang masuk ke dalam bahtera itu untuk diselamatkan. Seperti itu. Ya. Demikian juga ketika Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi bapa segala bangsa. Ketika Abraham diminta untuk keluar dari tanah kelahirannya, yaitu tanah Ur, kemudian menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana Tuhan menjanjikan Abraham akan memiliki banyak keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit, seperti itu kan? Semoga Bu Lucy tidak salah ini. Lalu Abraham diminta untuk pergi ke suatu tempat dan disitulah Tuhan akan menjadikan keturunan-keturunan Abraham untuk menjadi orang besar atau keturunannya akan diberkati, akan menjadi raja, akan menjadi penguasa di tanah itu. Seperti itu. Kemudian tetap saja manusia yang telah dipilih Tuhan itu melakukan pengingkaran janji dan terus jatuh dalam dosa. Sampai akhirnya ada seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya menubuatkan akan datang seorang penyelamat.
Nanti kamu bisa baca di Yesaya 7 ayat 14. Coba sebentar dulu sih bacakan ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan ia Immanuel. Nah, itu ada di Yesaya 7 ayat 14. Nubuat Nabi Yesaya tentang seorang perempuan ini yang dipenuhi atau digenapi ketika Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Nah, ini bisa kamu baca di Lukas 1 31 sampai dengan 32. Jadi janji Allah melalui Nabi Yesaya di Perjanjian Lama digenapilah oleh Tuhan melalui Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Kegenapan itu terjadi ketika malaikat Gabriel menemui Bunda Maria dan mengatakan bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamai Yesus karena dia akan menjadi juru selamat dunia. Jadi Allah itu selalu menggenapi janjinya. Meskipun toh manusia berkali-kali mengkhianatinya melalui dosa-dosanya, tetapi Tuhan berusaha merangkul lagi manusia itu dan menjanjikan keselamatan itu. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Jadi anak-anak, Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Yesus adalah juru selamat yang dinanti-nantikan sejak Perjanjian Lama yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesus hadir untuk menyelamatkan kita dan menjalin kembali hubungan yang telah rusak antara manusia dengan Tuhan karena dosa. Cukup sekian dulu anak-anak. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke video pembelajaran berikutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati.